Selanjutnya kita akan bahas tentang gizi pada ibu hamil, di mana kita akan mengetahui kebutuhan gizi yang baik sebenarnya seperti apa sih untuk ibu hamil. Mari kita lanjut, semoga materi ini bermanfaat dan dapat dipersiapkan untuk saat ini dan hari nanti. Dimulai dari pentingnya gizi untuk ibu hamil. Yang pertama yaitu adalah memenuhi kebutuhan tubuh untuk ibu dan bayi. Seperti diketahui, tubuh memerlukan asupan dalam bentuk makanan atau dalam bentuk lainnya untuk proses biologis dalam tubuh seperti jantung berdetak, kemudian aliran darah, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah mencegah masalah terkait kehamilan. Yang ketiga, menurunkan resiko cacat lahir. Dan yang keempat adalah mendukung berat badan lahir sehat dan memelihara berat badan ibu. Mungkin ibu banyak yang bertanya, apakah penambahan berat badan saat ini tuh udah sesuai belum sih, normal nggak sih gitu ya. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah kita menghitung dulu IMT sebelum hamil. Jadi apakah indeks massa tubuh ibu sebelum hamil itu berada di angka berapa? Nah, perhitungan IMT-nya adalah dengan membutuhkan data berat badan dan tinggi badan sebelum hamil. Caranya adalah berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter yang sudah dikuadratkan gitu. Nah, jika kita sudah mengetahui IMT sebelum hamil, lalu kita lihat apakah jumlah peningkatannya berada pada rentan yang seperti pada gambar, atau bisa juga dihitung dari peningkatan berat badan per minggu pada trimester kedua dan ketiga itu kira-kira sudah sesuai belum sih gitu, peningkatan berat badan per bulannya udah sesuai belum sih. Nah, itu bisa dilihat ketika ibu mengetahui IMT sebelum hamil. Contohnya, jika ibu memiliki indeks massa tubuh berada pada rentan 18,5 sampai 24,9, maka peningkatan berat badan per minggu pada trimester kedua dan ketiga itu setengah kilo gitu. Atau ibu misalnya memiliki indeks massa tubuh 26, maka ibu lihat ada di rentan antara 25 sampai 29,9 kg per meter kuadrat. Itu berarti penambahan berat badan per minggu pada trimester kedua dan ketiga adalah 0,3 kg. Lalu seberapa sih sebenarnya kebutuhan gizi untuk ibu hamil? Secara keseluruhan, gizi seimbang dengan peningkatan kebutuhan gizi pada ibu hamil diperlukan seiring dengan penambahan usia kehamilan. Hal ini dilakukan karena adanya perkembangan dan pertumbuhan pada janin. Nah, penambahannya seberapa banyak sih? Mari kita lihat. Untuk energi, peningkatan kebutuhan pada tiap usia kehamilan itu berbeda-beda. Nah, pada trimester pertama diperlukan penambahan 180 kilokalori dan trimester kedua memerlukan penambahan 300 kilokalori. Nah, 180 kilokalori itu kira-kira setara dengan biskuit yang besar gitu ya, satu buah cukup. Nah, kalau 300 kilokalori itu mungkin setara dengan satu mangkuk bubur kacang hijau. Lalu adalah karbohidrat. Karbohidrat ini bisa dihitung dengan cara total energi, yaitu sekitar 50-60% dari total energinya. Nah, kalau lemak itu diperlukan 20-25% dari total energi. Kalau protein, ibu tinggal mengalihkan berat badan ibu dikali dengan 1,1 gram atau ditambah 17 gram dari kebutuhan protein ibu. Lalu ada folat dan zat besi. Folat ini memerlukan 600 mikrogram. Yang contoh bahan makanannya adalah buah-buahan seperti pisang, bisa juga wortel dan lain-lain sebagainya. Lalu zat besi, ibu bisa ambil dari brokoli atau sayur-sayuran hijau atau juga daging, juga mengandung zat besi yang tinggi. Zat besi ini dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk sel darah merah dan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah vitamin A dan kalsium. Vitamin A ini dibutuhkan 800 RE
Nah, vitamin A ini berfungsi dalam diferensiasi sel dan pembentukan tulang dan saraf. Lalu ada kalsium yang terdapat pada susu dan produk susu lainnya. Kalsium ini berfungsi untuk membentuk tulang dan gigi pada ibu dan bayi. Nah, secara keseluruhan, kebutuhan gizi untuk ibu itu adalah gizi seimbang. Jadi penerapan gizi seimbang. Nah, jika ibu tidak asing dengan tumbang pedoman gizi seimbang seperti pada gambar, sebenarnya ini juga bisa ibu gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti 3-4 porsi makanan pokok, 3-4 porsi sayuran, 2-3 porsi buah-buahan, dan 2-4 porsi untuk lauk hewani maupun nabati. Namun tentu terdapat peningkatan untuk ibu seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Dan tetap juga ingat untuk membatasi gula, garam, dan minyak. Jadi intinya adalah konsumsi berbagai aneka ragam pangan yang terdapat di sekitar kita. Lalu tambahkan minum air putih lebih banyak, ini 8-12 gelas dalam satu hari. Dan juga membatasi minum kopi, tidak lupa untuk tetap melaksanakan aktivitas fisik dan memantau berat badan. Jadi, seberapa sih dalam satu kali makan sebenarnya porsi yang sebaiknya dikonsumsi? Melansir dari piring makanku, mengikuti metode piring makanku, bisa dilihat bahwa dalam satu piring diusahakan terdapat makanan pokok, lauk pauk, hewani dan nabati, buah-buahan, dan sayuran. Makanan pokok, misalnya nasi, itu satu piring atau satu porsi sedang, kira-kira ukurannya 200 gram. Lalu lauk pauk, jika ibu ingin hewani nih, misalnya ibu boleh menggunakan ikan dengan ukuran kira-kira 1/3 ekor sedang, ayam 1 potong sedang, daging 2 potong kecil, dan nabatinya tempe 2 potong sedang, tahu 2 potong sedang, atau kacang-kacangan 2 sendok makan. Untuk buah-buahannya, ibu bisa mengkonsumsi 2/4 potong pisang kecil misalnya, atau 1 potong melon, atau 1 potong semangka yang ukurannya kira-kira 100 gram tanpa kulit atau tanpa luarannya ya Bu. Lalu sayurannya, ibu bisa mengkonsumsi 1 mangkuk setiap kali makan. Nah, ini porsi untuk sekali makan. Jangan lupa untuk disertai dengan air putih dan cuci tangan sebelum makan. Dengan frekuensi 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Atau kalau ibu nih lagi nggak nafsu makan, boleh Bu dicicil. Porsinya kecil-kecil, tapi harus sering dan harus sesuai porsi. Setelah bayi lahir, jangan lupa untuk melaksanakan program ASI eksklusif pada 6 bulan pertama. Nah, apa sih ASI eksklusif itu? ASI eksklusif adalah pemberian makan untuk bayi hanya ASI saja tanpa ada tambahan makanan lain meskipun itu adalah air putih. Nah, ASI ini ternyata mengandung protein whey, yaitu adalah protein yang mudah cerna untuk bayi. Nah, seperti diketahui bayi itu kan fungsional tubuhnya itu kan belum sempurna. Jadi kita perlu memasukkan asupan yang memudahkan bayi untuk mencerna apapun yang diasupnya. ASI juga mengandung 50% lemak beserta dengan enzim pemecahnya yaitu lipase. Nah, mungkin ibu sudah banyak sekali terdengar berita di luar tentang susu formula dan lain sebagainya. Susu formula tetap boleh dilakukan jika dalam keadaan ibu tidak bisa memberikan ASI. Jadi, kenapa sih ASI itu lebih utama gitu ya? Selain untuk membangun kedekatan secara fisik, secara batin kepada bayi, ASI juga mengandung enzim pemecah yaitu lipase sehingga lemak yang dibutuhkan bayi bisa lebih dicerna oleh bayi itu sendiri. Kemudian jika sudah lebih dari 6 bulan, bagaimana konsumsi yang baik untuk bayi? Nah, berikut adalah ada panduan cara penyajian, tekstur, dan frekuensi makan untuk bayi.
Pada tahap 1 tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, ASI eksklusif, ASI saja gitu. Jadi semoga ibu-ibu ini memiliki motivasi yang lebih kuat untuk dapat terus menyusui anak-anak ya, hingga 6 bulan pertama mengonsumsi ASI saja. Lalu yang kedua adalah tahap kedua 6-8 bulan, yaitu adalah makanan saring. Nah, pemberiannya itu tetap dilanjutkan menyusuinya dengan tambahan 2-3 sendok makan hingga 125 ml bertahap saja ya ibu-ibu, sedikit demi sedikit dengan frekuensi 2-3 kali makan dan 1-2 kali selingan. Makanannya dibuat dengan cara disaring sehingga menghasilkan tekstur makanan yang lumat dan kental. Lalu yaitu adalah tahap ketiga. Tahap ketiga ini pada bayi berusia 9-12 bulan, yaitu makanannya dicincang gitu. Pemberiannya tetap boleh dilanjutkan menyusuinya dengan penambahan 125 ml hingga 250 ml dengan frekuensi 3-4 kali makan dan 1-2 kali selingan. Makanannya boleh disamakan dengan orang dewasa, namun tentu ada penyesuaian rasa untuk anak-anak. Nah, Pak, gimana sih tekstur makanannya gitu? 9-10 bulan makanannya ditumbuk jadi teksturnya masih agak kasar, lalu 11-12 bulan dicincang kasar. Nah, kemudian ada tahap yang terakhir yaitu tahap keempat untuk bayi di atas 12 bulan atau 1 tahun. Diberikan makanan biasa sama seperti makanan orang dewasa, bahan makanannya juga untuk orang dewasa boleh digunakan, namun tentu tetap ada perubahan penyesuaian rasa seperti yang disukai oleh anak-anak gitu ya. Seberapa frekuensinya tetap boleh dilanjutkan menyusui sampai umur 2 tahun atau lebih dengan penambahan 200-250 ml atau lebih dengan frekuensi 3-4 kali makan dan 1-2 kali selingan.